Berikutnya untuk debt itu hutang. Bapak Ibu, kita ini sadar tidak ada beberapa dari kita itu yang memang menggunakan hutang untuk bisnis. Ada hutang yang baik, ada hutang yang buruk. Hutang yang baik itu apa? Hutang yang kita pakai untuk modal usaha. Selama bunga penghitungan dari bisnis kita masuk, itu menjadi hutang baik yang menunjang pekerjaan kita. Ya, tapi ada juga hutang yang buruk. Apa itu hutang buruk? Yaitu untuk kebutuhan konsumtif. Contoh, Bapak Ibu. Kemarin ada seorang datang sama saya. Aduh, Kuroi, aku stres. Kenapa? Kemarin aku pasangan saya kilaf. Dia pakai pinjol. Ya, apa pinjol? Pinjaman online. Ya kan? Nah, dipakai untuk apa? Nah, ini yang paling penting. Dipakai untuk apa? Ya, masalahnya dipakainya untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan nih. Aduh, ini kebetulan uang sekolah anak mendadak ini pas lagi turun. Oke, pertanyaannya adalah gini loh Bapak Ibu. Saya tuh kalau gesek kartu kredit, jangan lupa ya. Saya juga pakai kartu kredit. Kartu kredit itu untuk menunda pembayaran. Artinya gini, saat saya menggesek, kemarin saya jalan-jalan ke Malaysia, saya hitung, tagihan saya keluar dari 3 kartu, totalnya 60 juta. Tetapi Bapak Ibu, saya punya uang lebih dari 60 juta, sehingga saya bayar semuanya selesai. Hanya menunda sebulan, karena tagihannya baru keluar bulan depannya. Itu namanya menunda pembayaran. Tapi kalau saya jalan-jalan ke Malaysia pakai kartu kredit, oh Bapak Ibu, ini bunuh diri. Ini namanya hutang buruk. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nanti kalau ini saya akan buka season tanya jawab, saya lanjut dulu karena saya perlu jelaskan pos-pos ini sebelum kita diskusi. Lanjut lagi. Ada pos satu lagi. Ini belum selesai nih. Hutang buruk. Kredit untuk beli HP. Saya juga beli HP, ya. Ini kemarin waktu keluar pertama kali Samsung Galaxy Note yang bisa buka tutup ini ya. Nah ini yang bisa buka tutup ini, saya beli 25 juta. Saya cicil 2 tahun, tapi jangan keliru. Saya sudah punya uangnya untuk membayar, ya kan? Nah, tetapi ada banyak dari kita membeli, tapi kita nggak punya uangnya. Nah, ini yang berbahaya, ini namanya hutang buruk. Nah, kemarin ada seorang, Bapak Ibu, saya datang ke rumahnya, dia telepon saya, sorry ya, ini kisah nyata Bapak Ibu. Aku kayaknya bulan ini mau istirahat dulu. Kenapa? Iya, saya ada problem finansial. Singkat cerita, saya datang ke rumahnya. Kaget saya Bapak Ibu. Kenapa kaget? Mohon maaf ya, rumahnya dia itu rumah dinas, ya, karena dia seorang ASN. Saya datang ke sana, dia senyum-senyum. Makasih loh Dr. Roy dikunjungi. Ya, yang membuat saya kaget itu adalah saat saya baca WhatsApp-nya, dia pinjam uang untuk beli bensin. Saya bilang, what's happen ini ya? Ini bukannya mobil baru? Iya. Iya Pak, ini ngutang kredit. Oke, nggak apa-apa. Saya masuk ke ruang tamu, kagetnya saya Bapak Ibu, lihat TV yang sangat besar sekali, ya, kayak teater besar, ya. TV itu yang saya tahu, kemarin saya baru lihat di toko elektronik, itu dijual 70 juta. Itu di depan rumahnya, di depan ruang tamunya. Iya Pak, ini baru ambil kredit kemarin. Saya duduk, sofanya juga baru, sofanya kredit. Dia bilang sofa kredit ini, kredit ini, kredit. Bapak Ibu, satu rumah kredit semua. Gila nggak? Dan yang luar biasa, bonusnya dari HDI baru aja naik. Jadi dia terima, waktu itu saya tanya, kamu terima berapa? Bonusnya dia terima 60 juta, cicilannya kurang lebih 55 juta. Luar biasa toh? Luar biasa. Ya kan? Nah, sampai buat beli bensin, nggak punya. Dan yang lebih menarik lagi, ayo sini duduk ngobrol-ngobrol, ayo kita belajar finansial, ngobrol-ngobrol kan. Iya Pak, uang saya habis semua. Lu uangmu habis kemarin pakai apa aja? 1 Pak Roy, nyumbang ulang tahun kemarin Pak, ini ada yang ulang tahun tetangga sebelah. Nah saya kan dianggap paling sukses di kampung ini Pak, ya paling nggak saya ngasih lah Pak. Ya kamu kalau ngasih berapa?
Ya saya kasih 2,5 juta. Saya itu gini, 2,5 juta. Emang kalau ada tetangga yang ada ulang tahun atau ada hajatan, Anda kasih berapa sih? Saya 2,5 juta. Iyalah Pak. Nah terus dia mulai cerita. Kemarin lagi ada ponakannya sunatan. Nah, ponakan sunatan terus apa hubungannya sama kamu? Iyalah Pak, karena saya dianggap paling kaya di keluarga dan dirayakan besar-besaran, saya nyumbang 10 juta. Cocok, luar biasa. Jadi sejak dia dianggap sebagai orang kaya di keluarganya, beban seluruh keluarga datang ke dia. Ada yang kemarin adiknya, anaknya kecelakaan, lari ke dia. Dia langsung nyumbang biaya operasi 20 juta, 30 juta, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan yang luar biasa, keuangannya kelihatannya kaya, tapi keuangannya hancur semuanya. Kenapa? Karena tidak paham akan pengelolaan finansial. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita belajar nanti ya, mana yang boleh, mana yang tidak, kita belajar dari upline-upline kita juga. Lanjut lagi, next slide. Nah, setelah kita mempunyai keuangan yang cukup, kita akan mulai belajar mengenai investment. Makanya Bapak Ibu, nanti bagi Anda yang sudah tidak ada atau yang sudah cicilan hutangnya itu masuk dalam rasio aman, Anda boleh masuk di investment. Nah, investment ini akan membuat aset kita melipat. Jadi misalkan Bapak Ibu, ini contoh aja ya. Kalau Anda punya uang hari ini, Anda masukkan uang Anda di tabungan. Nah, ini yang menarik ya. Anak saya kan ini ngomong cerita 5 tahun lalu ya, kan belum punya tabungan sendiri, jadi ikut tabungan saya. Tapi karena ini ya sudah saya bukakan satu tabungan, uang angpaunya ditaruh sana. Rupanya kelupaan, setelah 5 tahun nggak pernah diutik, akhirnya kemarin dilihat. Anda tahu berapa sisa uang angpaunya? Habis Bapak Ibu. Kenapa? Karena terpotong dengan uang admin. Nah, nanti tanya tuh sama Pak Ara tuh. Pak Ara pernah kerja di bank itu. Ternyata admin, pajak dan lain sebagainya itu mengerus sampai pokok, Bapak Ibu. Dan habis, tidak ada lagi uangnya. Kenapa? Ayo kita hitung. Berapa? Kalau kita lihat, berapa sih dapatnya dari kalau kita taruh di tabungan kita? Berapa uang adminnya? Nah, itu kita perlu tanya, Bapak. Nah, tapi kalau Anda taruh di tempat yang benar, mengerti mengenai investasi. Deposito, nah ini saya belum hafal nih. Berapa terakhir Pak Ara deposito? Untuk di bawah 1M, berapa persen ya sekarang ya? BCA mah 0 kok. Berapa? BCA mah 0. Oh, 4,5 itu. Pak Ronald bilang 4,5. Mana? Ya, Anda belum ke bank, coba lihat tabungan gitu ya. Deposito itu udah rendah sekali. Kalau tabungan malah 0 sekarang, Pak. Tabungan malah 0 ya? Tabungan 0. Di bawah 1M itu 0. Deposito 4,5. Ya, belum dipotong pajak ya. Nah, kalau potong pajak mungkin tinggal 4% ya. Nah, kalau kita mengenal obligasi masih lebih sedikit tergantung jenis obligasinya. Bisa investasi di properti, emas batangan, valuta asing, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Hati-hati, ada banyak investasi yang berbahaya ya, yang kemarin banyak yang kena option trading ya. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu, banyak investasi yang berbahaya. Dokter Roy, yang aman bagaimana? Ya, salah satunya kalau money game ya ceknya di APLI. Kalau itu investasi, apakah dia terdaftar di Bapepti ya. Ini sebab berbahaya. Kita salah masukkan uang, aset Anda hilang semuanya. Ya, kejadian banyak. Nah, ini Anda boleh foto aja dulu, Anda catat dulu. Ini penting sekali Bapak Ibu, nanti kita akan belajar pengaplikasiannya. Jadi kalau Anda punya uang, berapa pendapatan Anda bulanan, masukkan di rumus ini. Nah, sebentar, sampai sini saya akan bahas dulu. Ya. Apa itu Dr. Roy? Kalau Anda hari ini pendapatan didapat dari gaji, misalkan nih, suami Anda bekerja di sebuah perusahaan, rumus ini bisa langsung dimasukkan di dalam rumus. Tapi kalau Anda berada di dalam sebuah bisnis, dalam tanda petik ya, bisnis. Contoh, Anda bekerja, Anda punya toko. Toko apa aja dah? Toko sembako kah, toko elektronik kah. Nah, seperti kemarin Bu Ria itu dulu suaminya kerja di mall ya, punya toko game di sana. Maka seluruh uang yang didapat dari toko itu masih dalam tanda petik uang kotor. Uang kotor itu apa sih Bapak Ibu?
belum dipisahkan untuk modal kembali. Contoh, Anda jualan sandal, sandalnya laku. Oke, apakah uang dari jualan sandal itu boleh saya habiskan semua? Jangan. Kalau Anda pakai untuk beli bakso, beli baju anak-anak, nanti Anda nggak bisa beli sandal lagi, toko Anda tutup. Jadi butuh uang untuk kulaan lagi. Jadi itu dikatakan uang kotor. Bagaimana? Dibuat menjadi uang bersih dulu. Nah, demikian juga dengan di HDI. Kalau kita di HDI, Bapak Ibu, kita terima, itu kita harus alokasikan dulu untuk apa? Untuk operasional dan untuk kita modal berputar dulu. Contoh, kalau Anda jual produk, ya harus dibelikan produk lagi, selisih uang untungnya, itu yang kita pakai. Kalau Anda dapat dari bonus HDI, maka kita keluarkan 30-50%, tergantung kondisi masing-masing ya, nanti konsul sama upline-nya, baru 30-50% itu kita pakai untuk kehidupan keluarga kita. Nah, kejadian yang sering terjadi itu gini Bapak Ibu, kemarin waktu kita pandemi, wah lihat nih, wih bonusnya gede banget, ambil cicilan mobil, ada yang ambil cicilan Alphard, ada yang beli rumah, ada ini, begitu turun, panik. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita tidak wise, bijaksana, menghitung berapa yang benar-benar real omset kita. Nah, oleh karena itu hari ini, kita nanti diskusi santai aja, aduh Koroi kemarin sudah benar-benar ngambil cicilan ini, sekarang nggak kuat ini bayar gimana dan lain sebagainya, caranya bagaimana, nanti kita akan belajar bersama. Oke, bagi yang nggak punya utang, maka 50, jadi gini ya, kalau bonus HD misalkan, Dokter saya terima bonus, katakan 30 juta, oke, ya sudah kalau gitu kita split dulu, kurang lebih ya, 30% kita keluarkan nanti untuk modal ini, operasional kita jalan, presentasi, bensin, dan lain sebagainya itu kita keluarkan 10 juta. 20 jutanya Anda masukkan di sini. Berarti need-nya 50 juta. Need itu dari tadi 20 juta ya, need-nya 10 juta. Waduh dokter ya kurang. Wong saya aja bayar uang sekolahnya anak udah berapa. Nah, ini artinya maka Anda harus mulai merubah komposisi need dan wants. Kita lihat Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya utang, wants-nya itu 15%. 15% itu berapa? Jadi misalkan tadi 20 juta. 15%-nya berapa dari 20 juta? 3 juta. Nah, cukup nggak cukup? 3 juta itu ya harus cukup. Maksudnya 3 juta itu apa aja, Dr. Roy? Yang kalau Anda nggak lakukan, nggak mati, tapi Anda bisa tekan. Contoh, kemarin anak saya ngomong, Papa, temanku ulang tahun. Aku kasih dia berapa ya? Nah, dia kan sudah mulai terima uang bulanan. Saya tanya, masukkan rumus. Loh, Pak, kemarin kan dikasih mama 1.250.000, ya kan? Worth-nya ini 15%. Berarti aku boleh pakai uang itu berapa? 150 atau 70.000 lah. Berarti selama 1 bulan, nak, budget kamu ngasih kado ulang tahun tuh ya 170.000 itu. Loh, ya kurang, Pak. Oh, ini beli tas, ini kita urunan orang 5 aja 200.000. Makanya kamu harus turunkan, karena budgetnya cuma itu. Jadi Bapak Ibu, Anda sekarang sudah nggak bisa lagi seperti dulu. Ada orang datang, kita nangis-nangis datang ke rumah Anda, nggak punya uang. Terus pinjam uang ke Anda lihatnya budget wants. Nggak bisa budget need diambil. Kalau budget need diambil, mati Anda. Oke, saya mau cerita ya. Kembali ke cerita rekan saya tadi, Bapak Ibu. Pada waktu saya datang ke rumahnya, bulan depannya lebih ngeri, Bapak Ibu. Kenapa? Lampunya gelap total, listrik diputus, air diputus, uang sekolah anaknya tak terbayar. Dia ngomong, aku ndak jalan lagi di AD, kenapa aku ndak punya uang beli bensin? Kenapa? Karena tagihannya numpuk semua, dikejar-kejar tukang tagih kartu kredit, pinjol, dan lain sebagainya. Anda tahu Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Kamu harus berani untuk cut off. Apa itu cut off? Cicilan-cicilan yang membebani hidupmu harus berani dilepas. Waktu dia konsul, saya lihat, ya sudah, mobil ini yang cicilannya paling besar. Ya kamu lepas. Kan kalau sekarang kamu jual, kamu masih dapat uang DP. Uang DP itu kamu bisa pakai nutup yang lain.
Wah, nggak bisa, Dokter Roy. Karena kalau saya jual mobil ini, keluarga saya itu memandang saya hancur. Saya gagal. Dalam hati saya sebetulnya, sudah gagal belum sih? Sudah. Karena kita nggak hati-hati, kita sudah gagal. Tapi ego, Bapak Ibu, ego itu yang paling susah. Saat kita downgrade, kita nggak berani untuk turunkan level kita. Kita harus punya kebesaran hati ngomong, ya sudah, sekarang ini lagi susah, ya aku harus turunkan, downgrade, Bapak Ibu. Nah, balik lagi ya, lanjut lagi. Jadi 50% need, 15% debt. Jadi utang itu Bapak Ibu, utang paling banyak itu boleh 15%, jangan lebih. Utang itu apa? Cicilan sepeda motor, cicilan mobil, cicilan HP, jumlahkan semua. Tidak boleh melebihi 15%. Kalau Anda ke bank, cicilan rumah paling mentok 30%. Tidak boleh lebih lagi. Lebih dari 30%, bank akan semprit. Cicilan Anda nggak kuat. Kenapa? Karena Anda nggak sanggup untuk memenuhi pembayaran. Aneh ya? Kenapa kok 30%? Itu memang angka yang sudah diperhitungkan, Bapak Ibu. Nah, 20% untuk saving, ditabung. Nah, nanti di next slide, Bapak Ibu, saya akan ajarkan. Kalau Anda sudah mulai punya pendapatan, nanti tabungan-tabungan apa yang harus mulai Anda siapkan. Saya akan ajarkan, catat baik-baik, terapkan, akan mengubah hidup Anda. Makanya kemarin ada yang tanya, Koroy, aku pingin loh, seperti kayak Koroy ini, kok bisa ya tiap tahun beli mobil, beli tanah, beli aset, beli rumah. Aku juga pingin, gimana caranya, ajarkan. Oke, nanti saya akan ajarkan lebih detail lagi saat Anda masuk di level-level itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kuncinya ada disiplin, Bapak Ibu ya. Next berikutnya. Kalau aku sekarang ini punya utang gimana, Dokter Roy? Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu. Sudah punya utang nih, apakah utang motor, utang HP, ya, utang macam-macam. Utang siapa di sini yang ngambil pinjaman pendidikan anak? Jadi, supaya anaknya masuk sekolah bagus, ngambil utang di bank, Bapak Ibu. Nah, itu namanya Anda punya utang, ya. Nah, rumusnya berubah. 50% untuk need. Ya, lihat ya, sama-sama ya. Bonds-nya turun dari 15 jadi 10. Saving-nya juga turun, 30% dipakai untuk bayar hutang. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda punya hutang, konsentrasi di sini. Duh, Pak Roy, utangku ini banyak loh, dikejar-kejar ditagih loh. Kok ada 10% bonds? Iya Bapak Ibu, selama Anda masih hidup, Anda tuh kadang-kadang masih perlu menghibur diri. Sekali-sekali ya Anda harus keluar sama anak Anda, tetap keluar makan sekali. Tapi bedanya, kalau dulu makan di McDonald itu sewaktu-waktu, seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Sekarang mungkin loh ya, karena keuangan yang punya utang, ya mungkin dibatasi 2 minggu sekali. Tapi tetap ada budgetnya, Wons. Kalau enggak, Anda bisa depresi, mati, bunuh diri, Bapak Ibu, karena stres. Karena orang punya hutang itu sebenarnya, yang menghancurkan hidupnya bukan utangnya, tapi stres dan tekanan yang dihadapi, ya. Nah, makanya nanti akan ada tips-tips bagaimana menghadapi kalau kita punya hutang.